Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan satu kajian telaah jurnal ya. Ini insyaallah jurnalnya lebih rumit daripada jurnal-jurnal sebelumnya. Kalau jurnal-jurnal sebelumnya saya hanya mengemukakan fakta tentang kinerja asuransi syariah, secara efisiensi dan profitabilitasnya. Nah, saya akan mengemukakan membahas satu jurnal. Ini jurnalnya agak berat ya, tapi insya Allah saya akan menjelaskan lah. Judulnya itu ini jurnal International Journal of Economic Research tahun 2017 ya. Judulnya Survey of the Islamic Insurance Literature. Jadi Survey of the Islamic Insurance Literature, yang disurvei adalah masalah takaful atau asuransi syariah. Nah, yang melakukan ini Khalid Al-Amri dan Muhammad Zakir Hussain. Ini beliau adalah asisten profesor dari universitas di Kabos University dan associate professor dari Sultan Kabos juga University. Nah, memang jurnal ini saya tidak akan membahas jurnal ini secara rumit ya. Saya akan menjelaskan globalnya saja, bahwa ini abstraknya. Jadi abstraknya isinya begini: the increasing world of the Muslim and growing awareness of necessity of for protection are generating demand for takaful, a risk sharing that is obedient with Islamic law. Jadi peningkatan kesejahteraan umat Islam, peningkatan kekayaan lah umat Islam itu meningkatkan kepedulian umat Islam akan proteksi terutama untuk takaful dalam risk sharing, dalam berbagi resiko sesuai dengan hukum Islam. Kira-kira begitu. Ini latar belakangnya ya. Maka tujuan dari artikel ini, the purpose of this paper is to survey the literature on Islamic insurance atau takaful, covering conceptual and practical aspect for it. Jadi tujuannya adalah melakukan survei literatur. Nah, survei literatur ini insya Allah teman-teman yang baru belajar metodologi penelitian insya Allah belum belajar ini ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi bukan saya mempersulit atau meden-medeni. Ini dalam metodologi ini biasanya disebut penelitian metasintesis ya. Jadi kalau ini kenapa metasintesis? Karena ini literatur survei secara kualitatif. Kalau kuantitatif namanya meta-analisis. Nah, itu biasanya teman-teman yang sudah S3 biasanya yang ada yang menekuni ini. Tapi banyak yang tidak juga gitu. Tapi tidak apa-apa, ini nanti saya kenalkan. We start by defending
in takaful konsep. Kita mulai dari apa itu takaful, konsep takaful itu apa, how it's different from the conventional insurer, apa bedanya dengan asuransi konvensional, different model of takaful. Jadi model-model dari takaful yang juga berbeda antar asuransi yang satu dengan yang lain, di negara satu dengan yang di negara yang lain. Example of takaful insurer dan contoh-contoh dari asuransi takaful. Nah, ini yang dibahas ya. We then highlighted the growth history of takaful insurance globally. Jadi kemudian kita akan menekankan atau highlighted itu kayak membahas secara khusus lah pertumbuhan dan sejarah pertumbuhan dari asuransi takaful secara global. And finally, dan akhirnya we survey that literature of takaful insurance. Akhirnya penelitian ini diakhiri dengan survei literatur dari asuransi takaful. Nah, nanti survei literaturnya tidak usah dibahas karena itu mengkritisi mengumpulkan banyak literatur dari hasil penelitian sebelumnya, lalu menyimpulkan, mengkritisi dan menyarankan dari kesimpulan-kesimpulan itu ada hasil temuan yang itu disarankan kepada banyak pihak. Jadi para stakeholders, misalnya pemerintah atau pengambil kebijakan atau kayak di Indonesia OJK dan sebagainya. Oke, inilah isi dari jurnal ini. Jadi tanpa membuka sampai halaman terakhir pun isinya seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, saya akan menjelaskan isi dari jurnal ini. Saya sudah membuat PPT-nya seperti ini. Oke, jadi isi dari jurnal ini yang sudah saya buat PPT, saya jelaskan sekilas ya. Ini adalah Survey of Islamic Insurance Literature. Jadi survei dari Islamic asuransi Islam yang sering kita sebut takaful. Nah, abstraknya udah saya jelaskan tadi. Lalu introductionnya itu diawali dari pengertian kata takaful itu berasal dari kata apa, lalu artinya apa, di sini dijelaskan. Lalu asuransi takaful itu konsepnya seperti apa, lalu sejarahnya dilakukan oleh umat Islam itu sejak tahun 622 Masehi ya. 622 Masehi. Jadi masa kenabian ini kalau 622 itu. Lalu ahli hukum Islam mengakui bahwa dasar dari tanggung jawab berasal dari sistem Aquila seperti yang dipraktekkan oleh Muslim dari Mekah ke Madinah. Ini maksudnya begini. Jadi ini asalnya itu dari praktek saling menanggung atau saling menolong antar Muslim di Mekah dan di Madinah. Inilah sejarahnya. Lalu secara teoritis takaful itu dipandang sebagai saling membantu secara timbal balik. Nah, saling menolong, saling membantu, di mana para anggota membayar atau menyumbangkan sejumlah dana untuk saling berbagi risiko. Jadi takaful itu artinya saling membantu, saling menanggung, dan saling berbagi risiko. Nah, ini kira-kira secara teori artinya begitu. Nah, lalu apa bedanya dengan asuransi konvensional? Dalam asuransi konvensional itu dilarang. Kenapa? Karena dia mengandung gharar, maisir, dan riba. Maka umat Islam membuat atau melahirkan konsep takaful ini untuk saling menolong, saling membantu tadi. Nah, inilah kira-kira. Nah, lalu operasionalnya ini disinggung untuk membantu anggota tadi dari dana yang dikumpulkan itu untuk membantu antar anggota. Setelah dikurangi semua biaya, nah ini kan artinya ada surplus ya. Jadi investasi
lalu perusahaan asuransi melakukan investasi, lalu ketika ada surplus, nah tidak akan dipertahankan oleh perusahaan atau pemegang sahamnya. Jadi surplusnya itu tidak untuk memperkaya pemilik perusahaan, tetapi kembali kepada pemegang polis. Nah, inilah yang menjadi pembeda dengan asuransi konvensional. Investasi yang mewakili dana takaful yang terakumulasi atas cadangan yang ditahan. Nah, kalau ini tadi surplus dana tabaruk, dana investasi pun kalau terdapat keuntungan, nah maka ketentuan investasi oleh pemegang saham yang mengelola perusahaan atas nama pemegang polis. Jadi investasi tadi keuntungannya pun tidak untuk pemegang saham. Nah, para pemegang saham dihargai sebagai presentasi keuntungan dari investasi tersebut. Jadi pemegang saham itu hanya mendapatkan apa yang dijanjikan sesuai nisbah yang disepakati antar perusahaan asuransi dan pemegang polis. Nah, inilah kira-kira introduction-nya ya, pengertiannya. Lalu kita ke model-model takaful, itu ada 4, model mudharabah, model wakalah, model hybrid. Nah, ini makanya saya sering menyampaikan betapa pentingnya hybrid. Karena hybrid itu kombinasi antara mudharabah dengan wakalah. Dan ada model wakaf. Ini dipraktekkan di banyak negara. Jadi model mudharabah itu seperti biasa, mudharabah itu bagi hasil ya antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi takaful. Ini di Indonesia biasanya konsepnya mudharabah. Ada juga model wakalah, artinya keagenan. Jadi perusahaan takaful itu, perusahaan asuransi itu sebagai agen saja, agen investasi, lalu ya seperti investment agent, jadi agen investasi, lalu nanti melakukan investasi, kalau dapat keuntungan itu dibagi. Nah gitu. Ada yang model hybrid. Nah mungkin di Indonesia lebih ke sini, model antara wakalah dan mudharabah. Nah ini dilakukan di Bahrain, Uni Emirat Arab, dan negara Timur Tengah. Nah ada juga yang model wakaf. Nah ini unik juga ini. Nah ini dilakukan di Pakistan dan Afrika Selatan. Bagian dari modal kontribusi tidak dapat ditukarkan. Nah ini kayak apa ya? Ya ini unik lah, karena bagian dari modal kontribusi tidak dapat ditukarkan. Artinya dana-dana tabaruk itu tidak bisa diambil itu. Gitu. Itu menjadi wakaf peserta yang itu nanti untuk dioperasionalkan untuk apa? Untuk umat Islam yang lain gitu, karena diwakafkan, tabaruknya dalam bentuk wakaf. Kalau model ini seperti di Indonesia kan tabaruk itu nanti dikembalikan. Jadi kalau lebih dikembalikan. Nah ini juga prinsip dasar takaful itu seperti ini, pemegang polis bekerja sama dengan antara mereka sendiri secara bersama. Lalu kontribusi pemegang polis itu dianggap sebagai dana sumbangan. Nah ini tabaruknya ya. Lalu setiap pemegang polis membayar secara rutin untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Nah siapa yang membutuhkan bantuan, nah itu diatur. Tidak semua harus bisa memanfaatkan itu ya. Kerugian dibagi dan kewajiban menyebar sesuai dengan sistem penggabungan masyarakat. Jadi maksudnya gini. Jadi dana yang terkumpul itu nanti digabungkan seluruh peserta, lalu penggabungan inilah nanti secara bersama-sama dipikul menjadi tanggung jawab bersama. Ini kira-kira begitu. Ini karena terjemahan bahasa Inggris ya. Lalu ketidakpastian dihilangkan. Nah, ketidakpastian dihilangkan di sini. Dengan apa? Karena berbagi risiko antar peserta. Nah, jadi tidak ada horornya, tidak ada maisirnya di sini. Nah, inilah
yang membedakan takaful dengan asuransi konvensional. Lalu di sini an example of takaful insurance. Jadi ini contoh-contoh asuransi takaful ya. Ini contohnya kebetulan takaful life. Jadi asuransi jiwa. Nah, intinya gini, kalau asuransi jiwa itu begini, asuransi jiwa itu kan menanggung misalnya untuk pensiun atau untuk beasiswa misalnya gitu. Jadi kalau kita ikut asuransi jiwa dalam bentuk takaful atau asuransi syariah, itu dana itu dibagi dua, ada rekening perorangan, ini kebetulan nyebutnya rekening individual ya, individual rekening atau individual account. Lalu yang kedua itu dana khusus. Kalau saya memahami itu ada rekening investasi dan ada rekening tabarruk. Nah, kira-kira begitulah. Itu dikumpulkan. Tabarruk itu untuk saling membantu, saling menolong, sedangkan rekening investasi ini memang hak peserta gitu. Jadi nanti kalau terjadi resiko yang dipergunakan dana tabarruk ini. Sedangkan dana investasi itu tidak boleh. Dana investasi itu hak peserta yang nanti digunakan, diolah atau dibisniskan oleh perusahaan asuransi, lalu nanti hasilnya dibagi sesuai dengan nisbah. Lalu tabarruk ini itu dipakai untuk saling menanggung sesama peserta asuransi. Nah, kira-kira begitulah penjelasannya ya. Nah, keunikannya apa? Ada underwriting and pricing. Underwriting and pricing itu apa? Jumlah kontribusi premi itu bervariasi dari pemegang polis yang satu dengan yang lain. Jadi premi itu berbeda ya. Misalnya orang yang mampunya 1 juta dengan 500.000 ya beda. Nah, perusahaan asuransi mempertimbangkan apa? Apa yang dipertimbangkan? Misalnya usia, jenis kelamin, kesehatan, lalu faktor demografis. Misalnya orang yang kerja di tempat kerja yang berisiko, nah itu beda dengan orang yang kerja di kantor seperti dosen itu. Nah, itu akan beda. Itu akan menentukan pricing, akan menentukan harga. Nah, kira-kira begitulah. Nah, pemegang polis dengan kondisi kesehatan yang buruk dapat diminta untuk meningkatkan tabarruk. Jadi misalnya pemegang polis yang risikonya tinggi dengan risikonya rendah itu dana tabarruknya beda gitu. Kenapa? Karena risiko dia tinggi. Misalnya antara nelayan dengan dosen ya pasti akan lebih mahal dana tabarruknya nelayan daripada dosen. Kenapa? Karena dosen itu kan di kantor tiap hari, sedangkan nelayan itu bisa berisiko kalau ada ombak, ada tsunami ya gitu. Kira-kira begitu. Lalu apa yang jadi keunikan lagi, ada beneficiaries and causes of death. Jadi ada beneficiaries itu penerima manfaat dan penyebab kematian. Nah, ini berbeda dengan konvensional. Ini yang membedakan antara takaful dengan asuransi konvensional. Silakan dibaca. Ini tidak usah saya baca satu persatu, nanti waktunya akan panjang. Nah, penyebab kematian itu kira-kira gini, kalau dalam Islam itu kan kita percaya bahwa kematian itu di tangan Allah gitu. Jadi lalu kalau ada kematian apapun penyebabnya, itu kalau asuransi syariah itu harus dibayar itu, walaupun orang bunuh diri juga. Kalau di konvensional kan ini diteliti, kalau orang bunuh diri misalnya di asuransi konvensional itu nggak dibayar itu, tapi kalau syariah itu dibayar itu, gitu, dibayar kepada keluarganya. Nah, inilah kira-kira ini keunikan asuransi takaful daripada asuransi konvensional. Apalagi death benefit, ada kematian kalau di konvensional itu kan seolah-olah
matinya ditanggung. Jadi kalau asuransi syariah itu hanya gini, jadi mengembalikan penerima manfaat kepada ahli waris sejumlah dana tertentu yang menjadi hak almarhum. Nah, kira-kira begitulah. Lalu itu dikembalikan secara adil ya. Jadi ada risiko, ada pembagian hasil di sini. Jadi tidak seperti asuransi konvensional. Asuransi konvensional kan langsung disebutkan jumlah tertentu saja dengan bunga tertentu. Kalau syariah tidak begitu. Nah, ini kira-kira ada maturity benefit, manfaat dari jatuh tempo. Nah, ketika tertanggung selamat dari misalnya tidak terjadi apa-apa ya. Nah, maka perusahaan asuransi sebagai penanggung itu mengembalikan semua uang dalam rekening akun pribadinya tadi, akun investasi, ditambah apa? Ditambah dengan porsi bagi hasil dari investasi di rekeningnya. Nah, itu. Lalu apalagi ada policy surrender. Ini kalau orang berhenti di tengah jalan ya. Ini ketentuannya hampir sama dengan konvensional itu. Hampir sama dengan. Jadi kalau orang berakhir di tengah jalan ya, kalau di konvensional itu malah nasabah tidak ada yang tidak punya hak apa-apa. Tapi kalau di asuransi takaful yang tidak punya hak apa-apa itu dana tabaruknya. Tapi kalau dana investasi atau individual account tadi itu tetap dikembalikan. Nah, ini bedanya ya. Inilah kira-kira. Lalu distribusi dari keuntungan ini memang masih jadi perdebatan ya. Ini ilmu yang berkembang sampai saat ini. Ada standar yang distandarkan oleh ini AOIV. AOIV itu apa? AAO IV itu Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution. Nah, kira-kira begitulah. Itu ada standarnya ya. Nah, kira-kira standarnya dalam persentase jumlah tabaruk dibayar oleh peserta terlepas dari apakah seorang peserta telah mengajukan klaim atau tidak. Jadi tabaruknya dikembalikan sesuai dengan jumlah yang yang dibayarkan dan sesuai dengan jumlah yang dikelola oleh perusahaan asuransi. Lalu peserta tidak memiliki klaim apapun serta peserta yang klaimnya lebih rendah dari tabaruk dibayar. Surplus terakhir adalah perbedaan antara tabaruk dibayar dengan jumlah yang diklaim. Ini maksudnya gini. Jadi dana tabaruk itu tidak hangus, tapi setelah dikurangi biaya klaim keseluruhannya, kalau ada selisih itu dikembalikan kepada peserta. Kira-kira begitu. Oke, ini kira-kira penjelasan saya. Saya akan bahas yang lebih detail di jurnal ya. Saya tadi membahasnya sampai ini. Ini tadi sudah saya jelaskan, sampai ini sudah saya jelaskan di PPT saya. Terus ini yang jadi ciri-ciri khas tadi ya. Ini saya jelaskan, ini tadi saya jelaskan, ini saya jelaskan, lalu ini saya jelaskan, ini juga saya jelaskan, ini saya jelaskan. Nah, terakhir saya jelaskan ini. Nah, ini terakhir saya jelaskan. Lalu saya akan membahas ini growth history of takaful insurance globally. Ini sejarah dan perkembangan takaful secara global. Tapi untuk lebih menyingkat waktu, ini akan saya jelaskan di pertemuan luring ya. Di pertemuan luring nanti saya jelaskan sama apa maksudnya. Mungkin penjelasan saya selesai sampai di sini. Ini insya Allah belajar online kita nanti kita sambung secara luring. Mudah-mudahan kita bisa bertemu bertatap muka di kelas. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.